Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun kalian berada, semoga kalian tetap dalam keadaan sehat. Baik, sekarang saatnya kita mulai pembahasan kita yaitu apa? Ilmu nahwu. Setelah kita sebelumnya membahas tentang sebelum-sebelumnya tentang musannifnya dan apa itu mabadi asroh, sekarang kita akan memulai pelajaran kita atau pembahasan kita mengenai ilmu nahwu dan kitab yang akan kita gunakan adalah Syarah Al-Jurumiyah yaitu At-Tuhfasaniyah. Ini Tuhfasaniyah karya Syekh Muhyiddin Muhammad bin Abdul Hamid yang telah kita bahas di video sebelumnya. Silahkan bisa dicek kembali ya kalau belum tahu. Oke, ini merupakan salah satu kitab yang saya beli, salah satu kitab pertama yang saya beli ketika sampai di Mesir gitu. Ya lebih tepatnya dibelikan sama senior karena pada waktu itu belum tahu menahu soal maktabah karena masih baru ya gitu. Maka dibelikan gitu. Oke, langsung saja bismillahirrahmanirrahim kita akan mau membahas pembahasan pertama yaitu tentang kalam. Kalam itu ya dalam bahasa Indonesia itu bisa diartikan dengan ucapan atau pembicaraan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu yaitu Abu Daud Syekh Abu Daud As-Sanhaji. Al-kalamu huwa labdul murakkabul mufidu bil wadi'. Kalam itu adalah lafaz yang murakkab yang mana memberi faidah bil wadi' dengan wada' itu secara bahasa peletakan. Jadi maksudnya ditetapkan. Oke, kita akan mengetahui makna atau maksud dari kalimah yang tadi yang dikatakan sahibul mat atau yang penulis matan Syekh Abu Daud As-Sanhaji. Oke. Waqul, dan ini kita mulai waqul di sini berarti dia itu perkataan syarih yaitu Syekh Muhyiddin Muhammad bin Abdul Hamid. Yang tadi qala berarti itu perkataan Abu Daud, Syekh Muhammad Imam Abu Daud As-Sanhaji. Gitu. Waqul lil lafzi, untuk lafaz al-kalam, untuk lafaz kalam maknayan, dia itu memiliki dua makna. Ahaduhuma lugawi, yang salah satunya adalah lugawi secara bahasa, wasani nahwi atau secara menurut ulama nahwu, atau juga bisa dikatakan secara bahasa itu etimologi dan secara nahwi yaitu istilah terminologi. Amal kalamu al-lugawi, adapun kalam menurut bahasa atau secara etimologi, fahuwa, maka dia itu apa? Ibaratun, suatu ungkapan, amma tahsulu, dari sesuatu yang tahsulu menghasilkan, bisa babihi dengan sebabnya ke sesuatu itu apa? Faidatun, manfaat atau faidah. Sawaun, baik akan lafdan, baik dia itu berupa lafaz faidah itu berupa lafaz ataupun am lam yakun am lam yakun, atau tidak berupa lafaz, yaitu apa? Kal khat, seperti khat, wal kitabah dan kitabah, wal isyarah dan isyarat. Nah, jadi secara bahasa kalam itu sesuatu yang menghasilkan faidah baik itu secara diucapkan atau faidah itu kita dapat dari membaca tulisan atau dengan suatu isyarat gitu. Tidak hanya harus dengan ucapan lafaz, tidak. Jadi bebas. Ini umum, ini secara lafaz. Nah, kemudian kita masuk ke yang kedua, itu secara terminologi menurut ulama nahwu, yaitu apa? Wa ammal kalamu an-nahwiyu, yaitu adapun kalam menurut ulama nahwu, fala budda, maka dia itu harus min ayyajtami'a fihi, dalam kalam itu arba'atu umurin, empat perkara. Harus ada syaratnya, ada empat. Al awwalu, yang pertama, ayyakuna lafdhan, kalam itu berupa lafaz. Wasani, dan kedua adalah ayyakuna murakkaban, itu tersusun atau murakkab. Wasalis, dan ketiga adalah ayyakuna mufidan, gitu, harus memiliki faidah atau manfaat. Warabi'u ayyakuna,
Dan keempat adalah ayyakuna maudu'an bil wadil arabi, yaitu yang keempat itu harus maudu, atas dasar atau ditetapkan dengan wadil arabi, yaitu secara simpelnya di wadil arabi itu dengan bahasa Arab. Kenapa? Karena yang kita bahas sekarang itu adalah tentang bahasa Arab. Otomatis walaupun misal bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Perancis itu merupakan bisa dikatakan kalam menurut mereka, kalangan mereka sendiri itu dikatakan kalam, tetapi kalau bagi kita yang bahasa Arab bukan. Kenapa? Karena tidak masuk pembahasan kita. Yang kita bahas di ilmu nahwu ini adalah bahasa Arab gitu. Ya, karena sebenarnya wada' itu ada dua arti. Itu imma dia bil wadil arabi, yaitu dengan bahasa Arab artinya, atau dia itu dengan qasd, atau dengan menyengaja. Menyengaja apa? Menyengaja memberikan manfaat atau memberi faidah ke si mutakalim, ke yang ke pendengar, maaf, ke pendengar. Jadi ada dua, yaitu dengan wad arabi dan bahasa Arab, dan kedua al-qasdu, yaitu dengan sengaja kita berbicara untuk memberi manfaat atau suatu faidah kepada mukhatab atau yang diajak bicara gitu. Dan ini ada khilaf. Tapi kalau yang di sini itu dibawakan oleh Syarih, dijelaskan yaitu dengan wadi Arabi, yaitu dengan bahasa Arab. Artinya selain bahasa Arab tidak masuk pembahasan ini. Oke, selanjutnya. Wa makna kaunihi lafdhan, dan maksud atau arti dari lafaz, yang dimaksud dengan lafaz itu apa? Ayyakuna sautan. Dia itu harus berupa saut, suara. Mustamilan, yang mengandung ala ba'dil hurufil hijaiyah, yang mengandung huruf hijaiyah, allati tabtadi'u bil alif, yang mana dimulai dengan alif, wa tantahi bil ya, dan berakhir dengan ya atau diakhiri dengan ya. Wa misaluhu, dan contohnya adalah Ahmad, wa yaktub, wa Sa'id. Contohnya adalah nama-nama ini. Fa inna kulla wahidatin min hadhil kalimah, yaitu Ahmad, wa yaktub, wa Sa'id, min hadhil kalimah as-salasi, yang tiga, inda nutqi biha, ketika kita mengucapkan kalimah itu, yaitu Ahmad, yaktub, dan Sa'id, itu takunu sautan mustamilan ala arba'ati ahrufin hijaiyatin, yaitu dia itu suara yang mengandung 4 huruf hijaiyah, yaitu yang mana Ahmad berarti kan alif, ha, mim, dal, dan yaktub ya, kaf, ta, ba, dan Sa'id itu sin, ain, ya, dal. Nah, itu merupakan huruf hijaiyah. Fal isyaratu masalan, maka isyarah la tusamma kalaman, itu tidak dinamai kalam menurut ulama nahwu. Ingat tadi secara bahasa kalam itu mencakup semuanya, baik itu isyarat, khat, atau kitabah, atau suara. Nah, sedangkan ketika udah masuk istilah ulama nahwu, itu yang dimaksud kalam itu hanya saut atau lafaz yang mengandung huruf hijaiyah gitu. Maka isyarat dan khat, kitabah itu tidak masuk gitu. Kalaman inda nahwin menurut ulama nahwu. Kenapa enggak disebut kalam? Li adami kauniha sautan mustamilan, karena dia itu bukan saut gitu, bukan suara yang mengandung huruf hijaiyah. Ya mungkin misal kitabah tulisan walaupun dengan tulisan bahasa Arab, ya meskipun itu huruf hijaiyah tapi dia itu enggak ada suaranya gitu, hanya tulisan. Sedangkan yang diminta di sini adalah saut. Yang dimaksud dengan lafaz itu saut dulu, saut yaitu suara. Otomatis ketika kita nulis tulisan yang berbahasa Arab, ya meskipun berbahasa Arab itu tidak dinamakan suatu kalam gitu. Ketika misalnya kita tidak membacakannya gitu, hanya sekedar tulisan yang kita lihat, enggak kita baca, berarti tidak termasuk gitu. Jadi syarat pertama itu yang harus dipahami bahwa yang dimaksud dapat itu adalah suara gitu. Sedangkan
kitabah itu ya hanya tulisan saja gitu tanpa ada suara. Tapi kalau misal kita bacakan itu jadi suara, jadi kalam jadinya. Oke. Kemudian musyamin ala ba'dil huruf, atas sebagian huruf al-hijaiyah. Wa in kanat tusamma inda lugawiyin, walaupun menurut ulama lughah itu disebut apa? Kalam sebutnya. Li husulil faidati biha, karena kita memperoleh manfaat darinya gitu. Jadi ya seperti yang tadi bahwa kalam itu menurut ulama lughah itu semua yang menghasilkan atau memberikan faidah, baik itu dari suara atau kitabah atau khat dan sebagainya. Nah, sedangkan menurut Nahwin ini ulama Nahwu dikerucutkan lagi menjadi hanya suara saja. Isyarat kitabah khat tidak masuk pada kalam. Oke. Meskipun mendatangkan atau memberikan manfaat tertentu. Oke, kemudian yang kedua adalah makna murakkab. Apa itu murakkab? Gitu. Wa makna kaunihi murakkaban, dan yang dimaksud atau arti dari murakkab itu ayyakuna muallafan min kalimatain, yaitu harus atau tersusun, ayyakuna muallafan tersusun min kalimatain dari dua kalimah, au aksar atau lebih. Jadi minimalnya itu tersusun dua kalimah, seperti ja'a zaidun itu dua kalimah ja'a dan zaidun itu dua kalimah, atau aksar lebih dari itu. Nahu Muhammadun musafirun, di sini adalah Muhammadun musafirun. Muhammad itu musafir, seorang yang berpergian. Wal ilmu nafi'un, dan ilmu itu nafi'un bermanfaat. Yablugul mujtahidu al majda, yablughu telah mencapai, sedang mencapai. Siapa al mujtahidu? Itu mujtahid. Apa? Al majda, kemuliaan. Nah, di sini ada yang tadi itu dua kalimat, sekarang ada tiga, yablugul mujtahid. Terus walikul limujtahidin nasibun, dan bagi setiap orang yang bersungguh-sungguh itu apa? Nasib, bagian. Al ilmu, kemudian al ilmu khairu ma tas'a ilaih, ilmu itu sebaik-baik yang diusahakan. Itu lebih dari tiga kalimat. Al ilmu khair ma tas'a ilaih, ila ha, ada 6. Fakullu ibaratin, maka setiap ungkapan min hazal ibarat, dari ibarat ini yang tadi disebutkan contoh-contoh, itu tusamma kalaman, itu disebut kalam. Wa kullu ibaratin, dan setiap ungkapan minha, dari ibarat yang tadi, itu muallafatun, tersusun min kalimatain, dari dua kalimah, au aksar atau lebih. Fal kalimatul wahidah, maka satu kalimah la tusamma kalaman, tidak dinamakan kalam. Jadi kalau kita ucapkan Muhammad aja, itu tidak dinamakan kalam gitu. Walaupun itu adalah ucapan. Kenapa? Karena syarat yang kedua itu adalah harus tersusun minimal dari dua kalimah. Kalimah di sini atau kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah kata. Gitu. Kalimah itu adalah kata kalau dalam bahasa Indonesia. Maka kalau satu kata itu tidak memberikan faedah. Jadi minimal dua kata. Gitu. Falka inda la tusamma kalaman inda nuhah, menurut ulama nahwu. Illa idzan dhamma ghairuha ilaiha, kecuali jika selainnya itu yang lain itu digabungkan dengan kepadanya. Itu ya misalkan tadi Muhammad musafir, kalau Muhammad aja itu tidak dinamakan kalam. Kenapa? Karena satu kalimah. Tapi kalau digabungkan kalimah yang lain kepadanya, itu Muhammadun musafirun. Jadi kan dua kalimah. Otomatis karena dua kalimah maka ini disebut dengan kalam gitu. Sawaun akanan dimama gairiha ilaiha, baik penggabungan dari satu ke kata lain itu hakikatan, itu secara hakikat, kal amsilah as-sabiqah, seperti
misal-misal yang tadi saya sebutkan. Am takdiran atau dikira-kira, kita perkirakan. Kama iza qala lak qail, seperti seorang itu mengucapkan kepadamu, man akhuka, siapa saudaramu? Fatakul, maka kamu menjawab, Muhammadun, Muhammad. Fahadhil kalimah tu'tabaru kalaman, yaitu Muhammad di sini itu dianggap suatu kalam. Kenapa? Li'anna takdir Muhammadun akhi, karena takdirnya itu Muhammadun akhi, gitu. Jadi ketika ada yang bertanya ke kita, man akhuka, siapa saudaramu? Maka kamu menjawab dengan Muhammad aja. Nah, itu udah dianggap kalam. Kenapa? Karena udah dipahami dengan sebelumnya, gitu. Ada qarinah sebelumnya. Jadi ala takdirnya Muhammadun akhi, yaitu Muhammad itu saudaraku. Jadi saudarakunya ini akhi dibuang, gitu. Ini ada pembuangan. Kenapa dibuang? Karena udah diketahui dari pertanyaan sebelumnya. Jadi pembuangan ini dibolehkan ketika ada dalil atau qarinah yang menunjukkan kepada hal tersebut. Kalau di Alfiyah itu berkata Imam Ibnu Malik, wa fi jawabi kaifa zaidun kuldanif fa zaidun istughniya anhu id urif. Atau bait sebelumnya, wa hadfu ma yu'lamu jaizun kama taqulu zaidun ba'da man indakuma, gitu. Man indakuma zaidun, gitu. Atau ya gitu. Ya intinya boleh dihapus ketika ada qarinah atau sebabnya. Dan takdir ini Muhammad akhi, akhinya dihapus. Yang mana akhi ini adalah khabarnya. Fahiya fit takdir, maka dia itu dalam takdir ibaratun mu'allafah, yang tersusun, ungkapan yang tersusun min salasi kalimatin, dari 3 kalimah, gitu. Itu Muhammad, akhi, dan ya mutakallim, 3 kalimah. Kemudian yang ketiga itu adalah mufid. Tadi kan syarat suatu disebut kalam itu adalah lafaz, murakkab. Ketiga adalah mufid. Nah, apa maksud mufid ini? Wa makna kaunihi mufidan. Jadi yang dimaksud dengan mufid di sini adalah ayyahsuna sukutul mutakallim alaih. Itu yahsun sukut mutakallim alaih. Bihaitsu la yabqa as-sami' muntaziran. Di mana si pendengar itu tidak membuat, jadi ketika seorang itu mengatakan sesuatu dalam bahasa Arab, tidak membuat si pendengar itu menunggu sesuatu, gitu. Jadi ketika kita mengatakan sesuatu itu udah tam, udah sempurna apa yang kita ucapkan, dan bisa dipahami dengan bagi pendengar, gitu. Jadi pendengar tidak menunggu tidak menunggu pelengkap kalimat atau penyempurna kalimat ucapan yang kita katakan, gitu. Bihai susami muntaziron nisyain akhar, untuk hal yang lain. Kalau kulta misal kalau kalian atau kamu mengatakan idza hadral ustadu, misal idza hadral ustad, jika ustad itu datang, gitu. La yusamma zalika, maka jumlah tadi itu idza hadrat ustad, la yusamma zalika kalaman, tidak dinamakan kalam meskipun dia itu terdiri dari 3 kalimah. Nah, walau annahu lafdun murakkabun min salas kalimah, walaupun dia itu tersusun, yaitu lafaz yang tersusun dari 3 kalimah. Di annal mukhatab, kenapa? Karena mukhatab yang diajak bicara, yang taziru itu menunggu, ma taquluhu ba'da hadza mimma yatarattabu ala huduril ustad. Jadi si yang diajak bicara ini menunggu sesuatu yang dikatakan setelahnya. Jadi ketika misal idza hadaral ustadu, jika apabila seorang ustad itu datang, ya terus gimana, gitu kan. Ini yang mendengar pun masih menunggu kelanjutannya apa, gitu. Ini gak ada kelanjutannya.
Jadi ini tidak dinamakan suatu kalam karena tidak yahsun sukut, tidak membuat si pendengar itu diam mendengarkan dan paham apa yang dikatakan. Masih yaitu di mana si pendengar masih menunggu kelanjutan dari kalam itu. Faiza qulta misalnya, kalau misalkan kamu berkata idza hadaral ustadu ansata talamid. Jika apabila seorang guru itu datang ansata talamid, maka murid-murid itu pada diam gitu. Jadi iza, kalau misalkan idza hadarat ustadu saja itu tidak dinamakan kalam karena masih membutuhkan yang lainnya. Maksudnya ketika disebutkan idza hadarat ustad itu belum bisa dipahami secara utuh gitu apa yang mau disampaikan. Kenapa? Karena jumlah ini adalah jumlah jawab syarat. Maka apabila ustadz datang, ya terus gimana kalau ustadz datang? Kan menimbulkan pertanyaan gitu. Kalau misal si pembicara itu berhenti di situ, gitu. Kalau misal ada disempurnakan ansota talamid, maka para murid-murid itu diam, gitu. Maka di sini ada ketika disempurnakan atau dilengkapi dengan ansota talamid jawab syaratnya, maka ini menjadi kalam, gitu. Idza hadarat ustadu ansata talamid soro kalaman lihusulil faidah, maka yang contoh tadi itu menjadi disebut kalam karena memberikan faidah. Kalau idza hadarat ustadu saja itu tidak memberikan faidah. Kenapa? Karena masih belum bisa dipahami makna utuhnya mau apa yang mau disampaikan. Kemudian wa makna kaunihi maudu'an bil wad'i wadil arabi, dan yang dimaksud maudu'an bil wadil arabi itu antakunal alfazu al musta'malatu, yaitu lafaz yang digunakan fil kalami pada suatu kalam minal alfazil lati wadu'at sal arabu, dari lafaz-lafaz yang diletakkan atau ditetapkan orang-orang Arab lidalalati ala ma'nan minal ma'ani, untuk menunjukkan suatu makna dari beberapa makna. Misalkan hadara. Hadara itu apa? Kalimatun wadu'ahal arabu lima'nan. Maka hadara ini adalah satu kalimat yang ditetapkan oleh orang-orang Arab untuk menunjukkan suatu makna. Wa huwa husulul hudur. Itu menghasilkan, ya ini maksudnya hadara itu hadir. Husulul hudur, adanya kehadiran atau husul, menghasilkan hasilnya kehadiran. Fi zamanil madi, pada waktu yang lampau. Wa kalimah Muhammad, dan kalimah Muhammad qad wadu'ahal arabu, itu telah ditetapkan atau diletakkan oleh orang-orang Arab di makna, untuk suatu makna. Wa huwa zatu syakhsi al musamma bihadzal ism, yaitu zat seseorang yang dinamai dengan nama ini, gitu. Fa iza qulta, maka jika kamu mengatakan hadara Muhammadun, Muhammad telah datang atau telah hadir. Takunu qad ista'malta kalimatain, maka kamu telah menggunakan dua kalimat. Kalimatain kullun minhuma, setiap dari kalimat dari keduanya itu mimma wada'ahul arabu, dari apa yang diletakkan atau ditetapkan oleh orang Arab. Bikhilafi ma, berbeda jika bikhilafi ma idza takallamta, berbeda jika kamu berbicara bikalamin, dengan suatu kalam mimma wada'ahul ajam, yang ditetapkan atau diletakkan oleh orang ajam, yaitu selain orang Arab. Kal furs wa turk wal barbar wal faranj fa innahu la yusamma fi urfi ulamil arabiyyah kalaman, maka pada saat itu dalam adat ulama bahasa Arab tidak dinamakan kalam. Kenapa? Wa in sammahu ahlul lughah, karena walaupun ahlul lughah itu menamainya
wa in sammahu ahlul lughah al-ukhra, walaupun ahlul lughah yang lain, ahli bahasa yang lain itu menamakan apa? Kalaman, suatu kalam. Gitu. Jadi dari wada'a di sini adalah ya Imam Muhyiddin mendatangkan wada yang dimaksud ini adalah dengan bahasa Arab, di mana kalau misal bahasa yang lain seperti di sini ada bahasa Furs, Persia, atau Turki, atau Barbar, atau Prancis, itu tidak dinamai dengan kalam menurut ulama bahasa Arab. Kenapa? Karena ya memang yang dibahas di sini adalah bahasa Arab. Otomatis selain bahasa Arab itu tidak masuk. Ya, meskipun bahasa-bahasa yang lain itu seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Prancis, Persia itu termasuk ya kalam menurut ulama ahli lughah. Tapi menurut ulama nahwu itu tidak dinamai dengan kalam karena pembahasan di nahwu ini berkaitan dengan bahasa Arab. Jadi bahasa selain bahasa Arab itu tidak dianggap atau tidak masuk dalam pembahasan ini. Jadi satu hal yang harus dipahami sebelum ini yaitu ketika mempelajari nahwu itu otomatis yang dipelajari itu adalah bahasa Arab, bukan bahasa yang lain. Itulah mengapa bahasa-bahasa yang lain tidak dianggap kalam gitu. Jadi ringkasannya itu al-kalamu halaftul murakkabul mufidu bil wad'i. Kalam itu adalah lafaz itu adalah suara yang mengandung huruf hijaiyah. Kemudian al-murakkabu tersusun, ya minimal tersusunnya itu ada dari 2 kalimat seperti hadara Muhammadun. Terus al-mufid itu memberi manfaat atau menghasilkan manfaat seperti yang tadi, kalau tidak memberi manfaat walaupun tersusun dari 2 kalimat misal atau lebih, seperti contoh yang telah lalu yaitu idza hadarat ustad, itu tidak dianggap kalam. Kenapa? Karena tidak memberikan manfaat. Terus yang terakhir ada bil wad'i, dengan wada' peletakan orang-orang Arab atau ya orang Arab, yaitu intinya dengan bahasa Arab. Dan ketika dengan menggunakan bahasa yang lain itu tidak disebut dengan kalam karena yang dibahas di ilmu nahwu adalah bahasa Arab. Nah, itu mungkin sedikit yang saya pahami dan saya tahu mengenai bahasa atau mengenai ilmu nahwu. Terima kasih sebelumnya. Semoga teman-teman yang menyimak ini bisa mendapatkan manfaat, faidah, dan semoga kita bisa terus diberikan bimbingannya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus mempelajari ilmu-ilmunya. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.